Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian kitab pagi di hari Senin. Seperti biasa kita akan membahas kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia yang ditulis langsung oleh pemateri kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah senang sekali kita sudah tersambung bersama Ustadz melalui Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa pertemuan Ustadz kita membahas tentang kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan ini kalau tidak salah pertemuan ke-13 setelah kita libur di Lebaran kemarin. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita persilahkan Ustadz, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa mendengar Rosyad TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam pembahasan buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita pada pagi ini akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-6 sampai pada bab yang ke-6, yaitu keajaiban Allah pada penciptaan mulut. Mulut adalah satu organ yang vital pada tubuh manusia. Di dalamnya terdapat beberapa perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti gigi untuk mengunyah makanan, lidah untuk merasa, ya, bibir, ya, dan lain-lain sebagainya yang ada pada mulut. Dan mulut juga berfungsi selain untuk makan, minum, juga sebagai alat untuk bicara. Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi anak-anak Adam dengan mulut yang dipasang pada tempat yang paling sesuai dan pantas. Ya, di depan, ya, difungsikan ya untuk berbagai kegunaan, ya, untuk sebagai alat perasa, ya, dan juga untuk alat berbicara. Kalau direnungi, ya, pasti akan membuat takjub, ya, manusia itu. Allah Subhanahu wa taala melengkapi mulut itu dengan beberapa perangkat seperti lidah, yang termasuk salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lidah adalah salah satu bukti kemahabesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah sebagai penerjemah untuk anggota tubuh lainnya. Tangan tidak bisa mengaduh ketika dia sakit. Kaki tidak bisa mengerang kalau dia kita katakan sakit. Lalu bagaimana tangan dan kaki mengungkapkan sakit yang dia rasakan? Maka penerjemahnya, ya, kita katakan juru bicaranya adalah lisan, ya, lidah. Lidahlah yang mengaduh, lidahlah yang mengerang hingga menunjukkan, ya, sakit pada tubuh. Dia adalah penerjemah bagi anggota tubuh lainnya, dan sebagai alat penjelas dan pengungkap apa yang dikehendaki oleh diri kita, hati. Ya, hati nggak bisa bicara, lisan yang mewakilinya. Lisan mengungkapkan apa yang, lidah mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam hati.
Sebagaimana halnya telinga, sebelumnya kita bahas telinga yang dijadikan sebagai utusan untuk membawa berita ya kepada diri kita, kepada kita. Telinga adalah alat penyampai berita. Sementara lisan ini adalah alat untuk mengungkapkan apa yang diinginkan oleh hamba. Ya. Maka berdasarkan hikmah Allah, alat pengungkap ini diciptakan dalam kondisi tersembunyi. Gak nampak dia seperti telinga. Telinga nampak di luar ya. Tapi lisan dibuat tersembunyi. Ya, diciptakan dalam kondisi tersembunyi dan terpelihara. Artinya ini mengisyaratkan bahwa benda ini, alat ini jangan digunakan sembarangan. Ya. Jangan ditunjukkan, jangan dinampakkan. Ya. Sesuatu yang harus bisa disembunyikan, dipelihara, dijaga. Sehingga hamba itu lebih mudah menjaga karena tempatnya di dalam. Ya, ini adalah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak nampak seperti dua telinga, mata, hidung, dan indera-indera lainnya. Karena alat ini berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Sementara alat-alat yang nampak tadi berfungsi untuk menyampaikan hal-hal dari luar ke dalam hati. Sementara lisan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati keluar. Ya. Mata, telinga, ya. Itu menyampaikan apa yang ada di luar ke dalam hati. Dia sebagai penyampai, penyambung, ya, untuk kita bisa memahami apa yang ada di luar. Ya, itu berbeda berbanding terbalik dengan lisan, ya, lidah. Dia justru menyampaikan apa yang tersembunyi ya di dalam hati para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Nah, karena kedudukannya ini maka lisan itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tersembunyi, nggak nampak. Ya, karena berfungsi sebaliknya. Dia menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita keluar. Maka perlu disembunyikan dan dipelihara. Atau dengan kata lain, tidak ada faedah atau manfaat menampakkannya. Karena alat yang satu ini memang tidak butuh mengambil sesuatu dari luar. Ya, untuk disampaikan ke dalam hati. Karena dia alat untuk menyampaikan apa yang ada di dalam keluar. Ya, nah demikian. Jadi nggak perlu dia didampakkan, nggak perlu dia ditonjolkan seperti anggota-anggota tubuh lainnya, alat-alat indera lainnya seperti mata dan telinga. Ya, karena dia fungsinya menyampaikan apa yang ada di luar ke dalam, maka dia perlu dinampakkan. Ya, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dan juga karena lidah merupakan anggota tubuh kita yang paling mulia sesudah hati. Ya, yang paling mulia sesudah hati adalah lisan. Ya, bicara itu nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah kemampuan mereka berbicara, berkomunikasi. Ya, satu dengan lainnya. Ya, dengan itu manusia bisa mencapai maslahat hidupnya. Ya, dengan bisanya kemampuan mereka berbicara. Jadi dia adalah anggota tubuh yang mulia sesudah hati. Kedudukannya ibarat seorang penerjemah atau juru bicara. Maka dibuatkanlah kemah yang menutupinya. Ya, kemudian dibuatkan ya, karena kedudukan lidah dalam kemah yang tertutup itu ibarat kedudukan hati di dalam dada. Ya. Dan lidah juga merupakan anggota tubuh yang terlunak, yang lembut dan senantiasa basah. Ya, lidah tidak bisa berfungsi apabila tidak diselimuti cairan ludah. Ya, jika ditampakkan di luar, maka dia akan terkena panas dan akan cepat mengering. Akibatnya dia tidak bisa berfungsi dengan baik.
Ini adalah sebagian hikmah. Kenapa lidah itu disembunyikan di dalam, ya tidak dinampakkan di luar. Ya, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi mulut itu dengan untayan gigi-gigi yang indah, yang memperindah tampilan luarnya. Karena dengan gigi itu manusia bisa mengunyah makanan. Dan ini untuk memudahkan alat-alat pencernaan yang ada di dalam lambung, usus, yaitu terbantu dengan alat pencernakan yang Allah ciptakan di mulut, yaitu gigi. Ya, karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa makanan, tanpa makan. Mereka perlu makan, ya. Dan tentunya makanan tidak semuanya lembut. Ada makanan yang perlu kita cerna, yang perlu kita kunyah dengan gigi untuk melunakkannya, melembutkannya, menghancurkannya. Maka Allah letakkan gigi itu di mulut. Nah, dia mencegat makanan-makanan yang akan masuk ke dalam mulut, ke dalam lambung ya tubuh kita. Ya. Nah, di samping dia adalah hiasan, gigi itu adalah hiasan yang memperindah tampilan seseorang, dan tempatnya pun di depan. Ya. Nah, maka kita harus menjaga kesehatan gigi itu. Ya. Jangan sampai sakit. Karena kalau sakit gigi luar biasa, karena terkumpul padanya syaraf-syaraf yang langsung tersambung ke otak. Ya, karena dengan gigi kita juga bisa merasa panas, dingin, manis, pahit, ya, melalui gigi yang itu langsung syarafnya ke otak. Ya, kita bisa mengidentifikasi makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, jadi fungsi gigi ini bermacam-macam. Gigi itu tidak satu bentuknya, satu jenisnya, banyak jenis itu. Sesuai dengan fungsinya, ada gigi taring, gigi geraham, ya, ada gigi seri, ya, dan masing-masing memiliki fungsi. Tidak disamakan sama rata semua taring gitu, karena kita bukan binatang buas, karnivora yang makannya hanya daging. Ya, tidak semuanya gigi geraham, tidak semuanya gigi seri, ya, tapi bermacam-macam, ya, dikombinasikan, tempatnya juga diatur. Coba bayangkan gigi taring di depan itu kan jadi jelek ya, ya macam Dracula nanti. Ya, gigi taring diletakkan di samping kanan kiri. Ya, demikianlah Allah mengatur ya manusia, ya, ciptaannya ini demikian indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ada gigi yang gunanya untuk mengunyah. Ada gigi yang gunanya untuk memutus. Ya, gigi untuk memutus dan mengoyak itu adalah gigi taring. Dibuat kokoh ya akarnya dan tajam permukaannya. Ya, kokoh akarnya, tajam ujungnya, ya, permukaannya tajam, karena fungsinya untuk memutus. Kalau kita makan daging, ya, kalau nggak ada gigi taring ini ya mungkin dagingnya nggak lumat nanti, ya, tidak bisa kita makan rendang dengan enak kita kunyah kalau nggak ada gigi taring. Nah, demikian. Karena kita bukanlah karnivora yang hanya makan daging, maka perlu gigi geraham. Kita bukan herbivora yang hanya makan rumput, ya, sehingga ya kita perlu gigi taring karena kita juga makan daging. Nah, demikian. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memilih warna yang tepat untuk gigi ini. Ya, bibir dibuat merah, lidah dibuat merah. Ya, maka kalau gigi Allah Subhanahu wa taala ciptakan warnanya merah itu lucu. Ya, maka Allah ciptakan gigi itu warnanya putih. Ya. Sehingga kontras dia. Ketika seorang membuka mulutnya, maka secara kontras akan terlihat giginya indah. Ya. Ya, tersusun rapi.
Ya, membuat indah seseorang ketika dia tersenyum. Para jemaah yang dimuliakan, nampak giginya kan begitu ya. Nah, demikian. Dan dibuat permukaannya itu sejajar, ya, seolah-olah rata, ya. Nah, demikian ya, rata itu. Maka seperti permata putih, ya, seperti mutiara putih tersusun rapi, ya, bersih dan cantik. Nah, setelah itu Allah menciptakan yaitu gigi yang ada di mulut, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua buah pagar untuk sebuah hikmah dan banyak kegunaannya. Dua pagar itu adalah sepasang bibir. Bibir atas, bibir bawah, bukan kanan kiri seperti telinga. Ya, tapi bibir atas, bibir bawah, bukan bibir kanan, bibir kiri. Ya, karena lucu nanti kalau bibir itu kanan kiri gitu. Tapi dibuat atas bawah, ibarat pagar. Ya, ibarat pagar yang memagari gigi dan lidah kita. Ya, nah demikian. Allah menciptakan dalam bentuk yang sangat bagus, warna yang sangat menarik, dan juga penempatan yang sangat pas, proporsional, gitu ya. Dengan bermacam-macam bentuk bibir, nggak sama antara satu bibir dengan bibir lainnya. Ya, nah Allah menjadikan bibir ini sebagai penyempurna tempat keluarnya kata-kata dan sebagai ujungnya. Ya, nah demikian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerongkongan sebelah dalam sebagai pangkal bibir. Ya, sementara lidah dan organ-organ yang lain di sekitarnya sebagai bagian tengah bibir ini. Dan bagian tengah inilah yang paling sering bekerja jika kita bandingkan dengan organ-organ yang lain. Jadi coba lihat ya, organ-organ yang Allah ciptakan, perangkat-perangkat yang Allah ciptakan pada mulut manusia, ada lidah, ada gigi, ada bibir. Ya, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan untuk sebuah hikmah juga, Allah menciptakan dua bibir ini 100% dari daging murni. Tidak ada tulang dan tidak ada urat di dalamnya. Itu bibir. Ya, nggak ada urat, tidak ada tulang. Ya, ini supaya mudah digunakan pada saat minum maupun pada saat dibuka dan ditutup. Ya, dia tidak ada otot seperti lidah, lidah juga tulang, tapi dia dipenuhi otot-otot untuk mudah digerakkan, ya, fleksibel. Bibir tidak seperti lidah yang memang sama-sama tidak punya tulang. Ya, nah ini daging murni. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bibir dan mulut bagian bawah ini terkait dengan hal-hal yang bergerak. Karena letaknya yang berada di bawah serta mudah digerakkan. Ya, nah demikian. Dan karena itu dia mudah digerakkan, ya, karena untuk fungsi tersebut. Kalau kita lihat, ya, yang bergerak adalah bagian bawah, ya, rahang bawah, bibir bagian bawah. Nah demikian. Karena kalau ke atas gerakannya itu kan susah. Karena letaknya di bawah, dia difungsikan untuk digerakkan, mudah digerakkan. Dapat dilihat juga bahwa mulut bagian atas mencakup bagian tubuh yang terhormat. Maka ia tidaklah perlu banyak dan sering digerakkan. Ya. Nah, begitu Allah mengatur ya bagian mulut ini, karena dia letaknya di wajah, bagian depan lagi. Sangat vital. Ya, dan fungsi yang sangat penting juga untuk berbicara dan makan. Ya, maka dia desain dengan bentuk yang indah. Ya, karena di samping fungsi-fungsi itu untuk makan, untuk bicara, ya, mulut adalah perhiasan bagi seorang manusia, anak Adam. Ya, karena dia sesuatu yang ada di depan. Maka dia adalah seperti perhiasan, ya, bagi seorang insan. Para jemaah yang dimuliakan. Nah, sekarang kita coba memperhatikan lidah kita.
Ini salah satu organ yang ada di mulut, yaitu lidah tadi ya. Lidah ini ada ungkapan ya peribahasa di dalam bahasa kita, memang lidah tak bertulang, kan begitu ya. Nah, itu ungkapan gitu. Artinya apa? Lidah ini mudah digerakkan, dia seperti pesilat lincah tak kenal lelah. Digerak-gerakkan, bicara, kalau kita ngomong gitu ya, badan yang lainnya sudah kecapean, sudah keringatan, itu lidah nggak keringatan. Lidah tidak merasakan pegel-pegel ya. Walaupun kita bicara, yang pegel justru anggota tubuh yang lainnya. Ya, lidah itu seperti pesilat lincah yang tidak kenal lelah. Karena pekerjaannya kelihatannya amat sederhana. Dan lidah sering atau cenderung kurang dihargai. Ya. Maka untuk mengejek itu pakai lidah gitu ya. Ya. Orang untuk mengejek dia pakai lidah, menjulurkan lidahnya, artinya mengejek begitu ya. Nah demikian. Jadi karena ya sepertinya fungsinya sepele dan apa, dia cenderung kurang dihargai lidah itu. Ya. Nah dalam kondisi normalnya biasanya orang akan lebih menghargai dan memperhatikan kuku dan rambutnya. Ya. Ya, telinga dikasih anting-anting. Ya, kemudian bibir dikasih lipstick, kan begitu ya. Ya. Mata dikasih celak. Ya. Hidung, kadang-kadang ada yang pakai anting hidung gitu kan. Tapi lidah enggak. Wajah dibedai, kan begitu. Wajah dibedai itu. Tapi lidah enggak. Bahkan lidah adalah anggota atau organ tubuh yang digunakan untuk sesuatu yang buruk, mengejek orang gitu pakai lidah dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian itu lidah itu. Ya, padahal lidah jauh lebih besar perannya dan sumbangsihnya bagi kesejahteraan tubuh. Bahkan lidah memiliki fungsi vital bagi kehidupan manusia. Ya, untuk lebih menyadari pentingnya lidah, ya, coba ucapkan kata-kata sambil menjulurkan lidah. Lalu jepitlah ia dengan jari. Pasti kata-kata yang kita ucapkan itu sulit dimengerti. Nah, coba perhatikan dan rasakan dengan seksama pergerakan-pergerakan lidah sewaktu berbicara. Pergerakan lidah itu sangat rumit. Sehingga seorang yang pandai berbicara, terutama dalam perdebatan, dikatakan dia pandai bersilat lidah. Jadi kita katakan lidah ini pesilat yang lincah, nggak kenal lelah. Banyak jurus-jurusnya dia. Ya, dan gerakannya sangat rumit sebenarnya. Ya. Nah, dan kadang-kadang dia bisa bereaksi tanpa bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Nah ini dia. Ini satu perkara yang harus kita berhati-hati dengan lidah ini. Karena kadang-kadang dia bereaksi, dia beraksi ya tanpa intervensi dari pemiliknya. Sehingga kadang-kadang kita sering bicara yang tidak kita pikirkan. Ya, la yulqilah balan ya istilah hadisnya itu. Dia tidak pikirkan apa yang dia ucapkan itu. Maka dia tergelincir dalam neraka sejauh timur dan barat. Nah demikian. Disebutkan di dalam hadis tentang orang yang tidak menjaga lisannya, berbicara tanpa dipikir. Ya, karena kadang-kadang lidah itu dia aktif. Ya, dia bereaksi, dia beraksi tanpa intervensi dari pemiliknya. Ya, tanpa perintah dari hati, kadang-kadang lidah sudah mendahului. Maka kita sering keselio lidah istilahnya. Kita ngomong, lalu kita baru menyadari, wah, sebenarnya bukan itu yang saya maksud. Ya, istilahnya keselio bicara, itulah. Ya,
ketergelinciran lisan, ya, ketergelinciran lidah. Ya, lidah sudah beraksi tanpa intervensi dari pemiliknya. Ya, nah demikian. Itu sering terjadi. Maka hati-hati dengan lidah ini. Ya, dia bisa menjadi ya bumerang bagi pemiliknya, hingga ada ungkapan mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Ya, lidah memang tidak bertulang, tapi dia lebih tajam daripada sembilu. Ya, itulah ungkapan-ungkapan yang kita kenal ya tentang bahaya lidah atau bahaya lisan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah itu salah satu fungsinya itu, yaitu untuk berbicara. Nah demikian. Dan lidah juga sangat penting bagi kehidupan tubuh yang lainnya, karena dia adalah salah satu organ yang membantu kita untuk mengunyah makanan. Saya mengunyah dengan gigi. Ya gigi kalau nggak dibantu lidah, itu susah kita pindahkan kanan kiri, atas bawah, ya maju mundur. Itu yang mengatur makanan di dalam mulut itu lidah. Ya, kalau hanya gigi saja, ya repot juga. Ya. Nah, dengan mencoba mengunyah makanan tanpa menggerakkan lidah, ya, seseorang akan tahu dia, waduh, tanpa lidah ini susah kita makan. Coba makan tanpa menggerakkan lidah. Apa jadinya? Wah, susah itu. Ya. Kadang-kadang suka berbenturan antara gigi bawah dan gigi atas. Ngilu juga kan begitu ya. Jadi lidah inilah yang mengatur makanan di dalam mulut. Sebelum ditelan, dimasukkan, lidah juga yang memasukkan makanan itu ke kerongkongan. Ya, kemudian melanjutkan perjalanannya ke anggota-anggota pencernakan kita. Lambung, usus, dan seterusnya. Hingga yang bisa diambil saripatinya itu diserap oleh tubuh, yang menjadi ampas dibuang ya melalui saluran kotoran. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Jadi itu fungsi lidah itu ya. Supaya kita bisa lebih menghargai ya lidah ini ya. Karena dia yang membantu gigi saat mengunyah makanan hingga rata dan dan bisa digerakkan kanan dan kiri ya, gigi bagian kanan, gigi bagian kiri ya dengan mudah. Ya demikian. Dan lidah juga yang membantu makanan itu untuk kita masukkan ke dalam kerongkongan, tenggorokan. Itu karena adanya lidah. Kalau tidak, itu susah juga ya. Kita menelan makanan tanpa lidah. Itulah dia lidah, supaya kita menghargai ya organ yang satu ini. Ya, muliakan dia, jangan digunakan untuk hal yang tercela, untuk ngejek orang kan begitu ya, untuk bicara yang bukan-bukan, yang jelek-jelek. Ya. Hargailah lisan ini, hargailah lidah ini. Ya, nah organ tubuh yang serbaguna ini, ya dapat juga berfungsi sebagai pelindung. Ya, dia juga pelindung lidah itu. Lidah tidak mudah terbakar makanan atau minuman yang panas. Ya, dia diciptakan dapat beradaptasi dengan suhu makanan, walaupun itu sebenarnya tidak baik. Maka Nabi perintahkan kita untuk mendinginkan makanan. Abridu ta'amakum, itu perintah Nabi. Ya, dinginkanlah makanan kamu, jangan makanan panas-panas ya kita masukkan ke mulut. Yaitu bisa berakibat buruk bagi organ-organ yang ada di mulut kita, bibir, gigi, dan lidah. Ya, tapi lidah itu adalah yang paling banyak merasakan makanan-makanan yang panas dan dingin tadi. Ya. Karena lidah yang langsung menghandle itu. Oleh karena itulah lidah diciptakan mudah untuk beradaptasi dengan makanan. Dia tidak mudah panas atau terbakar karena makanan minuman yang panas. Dia secara otomatis ya akan menolak makanan itu.
Ya, nah demikian. Sebelum makanan itu masuk ke dalam tubuh, lidah lebih dulu menyaringnya, muntahkan makanan itu kalau misalnya terlalu panas. Ya, nah demikian. Atau ada hal-hal yang berbahaya seperti racun misalnya. Lidah itu dibuat sangat peka terhadap makanan yang basi atau busuk atau yang mengandung sesuatu yang berbahaya, racun misalnya. Dia dapat mengidentifikasi makanan-makanan seperti itu. Di samping makanan yang terlalu panas, terlalu dingin tadi ya, lidah langsung memuntahkannya karena ini tidak layak untuk masuk ke dalam tubuh. Jadi apa namanya kita katakan ya, semacam kita katakan penyaring gitu ya. Dia adalah filter bagi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka dia sangat kuat itu. Ya. Nah demikian. Tapi ya dijagalah ya. Jagalah lidah itu. Maka kita dilarang untuk makan yang terlalu panas. Kasihan lidahnya nanti rusak. Walaupun lidah diciptakan dia bisa beradaptasi dengan suhu makanan yang masuk, tapi ya jangan dirusak juga. Ya. Nah demikian. Karena dia berfungsi untuk nyaring itu, memfilter itu makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya makanan-makanan yang masuk dalam tubuh itu disaring sama lidah itu. Kalau misalnya makanan basi, yang menolak apa? Apakah bibir atau gigi? Enggak. Sebelum makanan itu masuk ke dalam tubuh, lidah dulu yang menyaring ini layak enggak masuk ke dalam tubuh kita. Ya, dia adalah filternya. Ya, kalau dalam mesin itu ini saringan olinya sebelum BBM bahan bakar itu masuk ke injektor dan seterusnya ke dalam ruang mesin, ke dalam ruang bakar ya. Nah, ada filter itu ya, filter filter solar ya, di mobil diesel ya misalnya. Contohnya seperti itulah ya. Nah, dia disaring dulu di situ bahan bakarnya karena bahan bakar ini kotor ya. Ya, supaya tidak merusak ruang bakar, injektor dan lain sebagainya. Nah, di dalam tubuh kita itu filter itu bernama lidah. Ini supaya kita tahu ya, kenapa lidah itu perlu kita jaga ya sebagai fungsi dikarenakan fungsinya sebagai ya kita katakan pengunyah makanan atau penyaring makanan. Kalau nggak ada lidah, seandainya tidak ada lidah, maka kita nggak tahu makanan yang pantas untuk masuk ke dalam tubuh. Bisa jadi itu terlalu panas tiba-tiba sudah masuk tenggorokan. Ya rusaklah usus kita, lambung kita, badan kita rusak. Demikian juga makanan yang basi atau busuk. Ya, itu sudah keburu masuk ke dalam lambung. Ya, untuk dimuntahkan ya, itu akan susah. Orang itu muntah aja dibantu oleh lidah, ditolak. Misalnya ada makanan yang ditolak oleh lambung yang mau dikeluarkan, maka yang membantu proses keluarnya sesuatu yang buruk ini dari lambung itu adalah lidah. Kita bisa muntah itu ya karena ada lidah. Kalau nggak ada lidah, susah juga untuk memuntahkan makanan. Dan lidah juga yang menyaringnya, sehingga kalau ada yang basi atau busuk, ya, lidah lebih dulu memberikan warning. Dia akan melepehkan makanan itu. Ya, supaya nggak masuk makanan yang busuk atau basi itu ke dalam lambung. Atau racun. Ya. Ya. Ada kita katakan sangat sensitif dia. Ada semacam kita katakan perintah ya dari otak untuk memuntahkan itu. Karena ini adalah makanan yang berbahaya. Nah, itu filter pertama ya. Ya kalau sudah masuk ya itu kadang-kadang makanan-makanan yang basi atau busuk kalau terlanjur masuk ya, maka tugas empedu, tugas hati untuk menyaring racun-racun. Nah, kalau tidak ada penyaring awalnya lidah, itu kerja organ dalam itu kan semakin berat. Ya, untuk menyaring-nyaring racun, hal-hal yang nggak baik, ya, busuk itu yang terlanjur masuk ke dalam tubuh kita, lambung kita. Ya, nah demikian. Itulah lidah kita, ya. Nah demikian. Kelihatannya kecil, sepele,
sesuatu yang kadang-kadang ini lidah apa gunanya kan begitu ya. Padahal dia adalah organ tubuh yang paling ya berpengaruh di dalam tubuh kita. Ya, para pemirsa, pendengar Rasa TV yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Jadi walaupun kelihatannya sederhana, ya, ya menelan adalah serangkaian proses yang amat rumit. Ya, setiap hari kita makan. Kalau makan itu perlu kita telan. Kadang-kadang ini nggak kita pikirkan ya, lewat aja dalam kehidupan kita. Padahal ini adalah aktivitas yang tiap hari kita lakukan, menelan. Menelan adalah suatu pekerjaan yang kelihatannya sederhana. Ya. Padahal menelan merupakan satu serangkaian proses yang sangat rumit. Waktu menelan, bagian depan lidah akan menekan langit-langit mulut. Lalu diikuti oleh bagian yang lebih di belakangnya. Yang bagian belakangnya, yang lebih belakang. Nah, pergerakan ini akan mendorong makanan menuju saluran makanan yang bermuara di lambung. Dan menelan itu diatur saraf dan dilakukan oleh otot-otot yang tersusun secara kompleks. Ya, setiap orang terampil menelan, bahkan sebelum lahir. Ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan menelan. Itu dirangsang dengan teknik ya, kalau dalam agama kita ya ada teknik namanya bayi itu dilatih untuk menelan, mengicip, memfungsikan anggota pencernakannya ini ya, yaitu lidahnya. Ya, maka itu salah satu hikmah teknik itu. Ya, untuk melatih, mengaktifkan itu ya. Ya, kemampuan mengecap makanan, menelan makanan. Ya, dimulai dari yang paling ringan yaitu makanan yang manis itu, kurma kita ulum ya, kita cicip-cicipkan ke mulut bayi sehingga dia mengicip. Gitu. Karena ini keterampilan yang harus dia miliki sejak lahir itu. Dan Allah berikan keterampilan itu, menelan itu dari lahir. Padahal nggak perlu belajar makan. Ya, lidahnya tidak perlu dilatih untuk itu. Ya. Itu adalah suatu kemampuan yang Allah berikan kepada setiap orang semenjak lahirnya. Karena dia penting itu. Kalau perlu belajar lagi, waduh, ya kapan si bayi akan bisa makan, kan begitu ya. Nah, para pemirsa dan pendengar Rasa TV yang dimuliakan Allah. Jadi lidah ya adalah salah satu anggota tubuh yang sangat penting, vital dalam diri kita. Ya, di samping dia tadi untuk berbicara, tadi kita sebutkan lidah itu bagikan pestilat ya, yang tidak kenal lelah, pendekar yang tidak kenal lelah, yang senantiasa bekerja menunjukkan jurus-jurusnya, gerakan-gerakannya dengan mahir panjang hari, waktu berbicara, waktu makan, minum, mengunyah. Nah, kemahiran pesilat ini benar-benar diuji sewaktu kita sedang mengunyah makanan. Ya, sebab salah bergerak saja, ya dia bisa kejepit, ya terjepit oleh musuhnya yaitu gigi yang selalu mengancamnya dari arah kanan dan kiri, depan dan ya dari arah depan, kanan dan kiri, atas bawah, ya, ya. Tapi dia jarang tergigit ya, kadang-kadang tergigit juga kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa lidah benar-benar pesilat yang sangat luar biasa mahirnya. Nah, demikian. Dia letaknya di dalam, tersembunyi, karena dia adalah organ yang akan mengungkapkan apa yang ada di dalam keluar. Ya, nah maka hargailah lidah kita. Ya, nah, makan jangan asal makan. Ya, maka untuk lidah ini Nabi memberikan panduan. Ya, Nabi pernah mengeluarkan lidah dan memegangnya dan berkata kepada Muaz, "Kuffa 'alaika hadza," jaga olehmu ini, kata Nabi kepada Muaz. Itu apa? Jaga bicara, jaga lidah itu jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya, nah demikian, karena dia adalah
kita katakan juru bicara bagi hati, ya. Maka hormati dia, gunakan dia sebaik-baiknya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, kata Nabi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam sunnah Nabi kita juga lidah dijaga dari hal-hal yang bisa membahayakannya secara fisik. Misalnya apa? Kita dilarang makan yang panas-panas. Ya. Karena dia bisa merusak lidah kita. Ya, kalau terus-terusan kita makan yang panas-panas itu, lama-lama lidah akan rusak. Ya, maka sayangilah dan jagalah, ya, kita katakan ciptaan Allah ini yang fungsinya luar biasa. Tanpa lidah kita nggak tahu bagaimana kita bisa hidup. Ya, nah demikian. Wallahu alam bishawab. Ya, dia coba lihat. Dia fungsinya dua arah, kalau kita katakan ya, lidah itu fungsinya dua arah. Ya, untuk mengungkapkan dari dalam ya keluar berupa kemampuan bicara. Ya, kemampuan bicara itu adalah dari dalam keluar. Ya, kita ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, lidahlah juru bicaranya. Itu dari dalam keluar. Dan lidah juga berfungsi untuk membawa hal-hal yang dari luar ke dalam, yaitu kemampuan menelan, mengunyah. Itu kan dari luar ke dalam. Maka lidah yang menyaring makanan-makanan itu sebelum masuk ke dalam tubuh. Dia adalah organ tubuh yang bertanggung jawab untuk melakukan apa yang disebut muntah. Ya, muntah itu kan kalau gak ada lidah itu susah kita muntah. Gitu. Karena muntah itu perlu muntah itu. Kenapa? Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Misalnya makanan basi, makanan busuk, racun, kan begitu ya. Nah, dia harus dikeluarkan. Maka muntah itu perlu. Muntah itu perlu. Dan yang bertanggung jawab untuk melakukan muntah itu lidah. Nah, ini adalah tanggung jawab lidah untuk mengantar hal-hal yang ada di luar ke dalam berupa makanan. Dan lidah juga bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang tersembunyi di dalam hati keluar. Jadi fungsinya dua arah lidah itu, ya. Maka cobalah, lihatlah lidah kita itu, luar biasa ya. Dia adalah organ yang sangat bertanggung jawab ya terhadap kelangsungan hidup kita. Maka Nabi perintahkan kita untuk menjaga, baik secara fisiknya maupun fungsinya. Fungsinya bicara, dijaga lidah itu, ya. Jangan digunakan untuk berbicara yang buruk-buruk, ya. Ya, sebagai bertanggung jawab untuk menyaring makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, jaga lidah itu. Jangan makan yang panas-panas. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik. Tadi kita sebutkan ungkapan yang masyhur yaitu lidah tidak bertulang. Betul, lidah memang tidak bertulang. Ya, lidah sebagian besar terdiri dari otot. Ya, dan memang lidah tidak memiliki tulang, nggak ada tulangnya, rangka tulangnya nggak ada. Ya, karena dia perlu lentur. Karena kelenturannya itulah lidah mampu bergerak setiap waktu tanpa merasa lelah. Dan itu semua tentunya untuk kemaslahatan hidup manusia. Tapi ternyata kelebihan ini pula yang menyebabkan lidah menjadi organ yang paling sering mengoleksi dosa. Jika tadi ada ungkapan, mulutmu harimaumu, maka kita diperintahkan untuk bisa menjamin lidah ini. Maka Nabi mengatakan ya, mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina lirijlaihi atmanu lahul jannah. Siapa saja yang sanggup menjaga anggota tubuh yang ada di antara kedua janggutnya, maksudnya kedua janggutnya, janggut kanan kiri, bisa janggut di sini adalah kumis dan janggutnya, yaitu maksudnya adalah mulutnya, lidahnya, dan di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, maka aku akan menjaminkan bagi dirinya yaitu surga. Jaminannya surga kalau kita bisa menjamin
ya lidah kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan lidah salah satunya. Jangan lupa juga, lidah itu adalah indera perasa. Ini karena fungsinya untuk menelan, mengunyah, memproses makanan di dalam mulut. Maka dia dilengkapi dengan kemampuan untuk merasa. Dia dapat mengenali berbagai macam cita rasa, manis, pahit, ya, macam-macam, asin. Nah, lidah kita memiliki alat pengecap yang terletak pada tonjolan-tonjolan yang disebut sebagai puting. Ya. Puting pengecap. Coba lihat, lidah itu kan nggak rata, dia nggak mulus dia. Grotul istilahnya, apa namanya, kasar permukaannya. Itu ada tonjolan-tonjolan. Ya. Tiap-tiap tonjolan tersebut terdiri atas 1 sampai 5 buah puting pengecap. Ya. Nah, pada diri orang dewasa, jumlah puting pengecap itu mencapai sekitar 10.000. Dan di atas usia 40 tahun, jumlah ini lambat laun berkurang. Jika kemampuan indera yang menyertainya juga berkurang. Maka kalau kita sudah 40 tahun terasa pahit itu mulut, ya, makanan kayaknya tidak seperti yang kita rasakan dulu waktu muda. Memang sudah ada penurunan ya, kemampuan lidah di dalam mengecap, ya, merasa, mengecap cita rasa. Ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan, seperti halnya warna juga. Ya. Terdapat juga cita rasa dasar, ya, warna, ya, ada, ya, kita kemarin bicara tentang warna Mejiku Hibiniu, kan begitu, ya. Ya, ada warna-warna dasar istilahnya. Nah, rasa juga demikian, ya. Ada cita rasa dasar, yaitu asin, manis, asam, pahit. Kalau warna kemarin kan Mejiku Hibiniu, merah, hijau, kuning, ya. Kemudian nila, ungu, biru, kan begitu, ya. Nah, itu warna. Nah, ya, maka rasa juga sama, ada 4 dasar rasa. Ya, ya, cita rasa itu dasarnya ada 4, asin, manis, asam, pahit. Jadi layaknya percampuran warna juga, ya. Percampuran warna dasar, yaitu kuning, merah, dan biru, atau disebut juga RGB, kan begitu, ya. Itu bisa membentuk ribuan jenis warna. Ya, dari 3 warna dasar ini, kuning, merah, biru, itu menghasilkan ribuan jenis warna. Maka keempat cita rasa dasar di atas, yaitu asam, asin, manis, asam, pahit tadi, juga dapat membentuk, apabila dicampur, ya, itu akan membentuk ribuan jenis rasa. Ribuan jenis rasa. Dan masing-masing dari puting pengecap itu memiliki spesialisasi dalam mengecap satu rasa dasar. Nah, demikian. Dan penelitian mengungkapkan bahwa sampai tingkatan tertentu sebagian puting pengecapnya dapat mengecap 1 atau lebih dari cita rasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itulah dia lidah, sebagai indera perasa, kata disebutkan indera perasa, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, waduh, kalau kita bicara tentang lidah ini jadi luar biasa, ya. Kita kadang-kadang underestimate atau menganggapnya organ yang untuk apa punya lidah, kan begitu, ya. Nah, padahal coba lihat tadi, kita bisa mengecap banyak cita rasa itu karena lidah tadi. Dia adalah salah satu indera kita, namanya indera perasa, kan begitu. Wallahu a'lam. Hingga kita bisa merasakan berbagai macam warna rasa. Ya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kan tidaklah asin mutlak, manis mutlak, asam mutlak, pahit mutlak, kan tidak. Kadang-kadang itu adalah kombinasi asin manis, asam pahit, manis pahit, asin pahit, asam pahit, kan begitu, ya.
Ya, kadang-kadang asam, asin, manis dan lain itu kombinasi. Jika coba lihat makanan yang masuk itu macam-macam rasanya makanan-makanan itu. Contohnya kita makan buah duren, ya dengan ya misalnya nangka itu berbeda cita rasanya. Begitu banyak, luar biasa. Ya, cita rasa ataupun rasa yang Allah ciptakan pada makanan itu, dan yang menghandle semua itu adalah yang bertanggung jawab untuk merasa itu adalah lidah. Maka kalau lidah sudah kehilangan kemampuan mengecapnya, mengenali rasa, itu sudah hambar semua. Contohnya ya disebutkan tadi ya, mulai usia 40 tahun ke atas kemampuan melidah untuk merasa itu berkurang karena jumlah puting pengecap itu lama-lama juga berkurang. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, hingga mungkin ada orang yang ya kita waktu muda mungkin merasakan makanan yang sama kok beda ketika kita makan di usia 40 tahun ke atas. Padahal makanannya sama. Ya, tapi ketika kita makan ya waktu muda dulu buat rasa nikmat. Ini sudah usia 60 tahun makan benda yang sama, makanan yang sama. Kok ada campur pahitnya ya gitu. Padahal ya nggak ada itu. Coba kemampuan lidah kita saja yang udah berkurang begitu ya. Nah demikian. Nah itu supaya kita menyadari ya dan mensyukuri ya, terutama mensyukuri ya nikmat lidah itu ya. Nah demikian satu yang sepele ya, tapi dalam kehidupan tanpa dia, wah kita kelabakan sudah. Ya nggak tahu kita bagaimana kita dapat menikmati hidup. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi dengan gigi ya. Gigi ini merupakan salah satu organ tubuh yang penting juga. Ya, ada lagi satu organ tubuh di dalam mulut, yaitu bagian yang terdalam, yaitu namanya tenggorokan. Ya, nah demikian akan kita ya bahas pada pertemuan yang akan datang tentang gigi dan tenggorokan. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ya bermanfaat. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astagfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan kita persilahkan pada para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa di line interaktif kita di 0822 88886630 atau bisa mengirimkan melalui WhatsApp, juga bisa komentar di platform media sosial kita di YouTube. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, adakah amalan-amalan khusus agar anak bisa bicara? Atau apa kiat-kiat dari Ustaz agar anak bisa bicara? Anak saya sudah hampir 3 tahun tapi belum bicara lancar. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, manusia perlu dilatih bicara. Karena keterampilan dan kemampuan bicara itu tidak secara otomatis kita dapatkan dari lahir. Maka ada istilah bahasa ibu. Ada yang bertanggung jawab, yang punya tanggung jawab lebih dalam mengajari anak bicara itu adalah ibu. Maka dinisbatkan kemampuan bicara itu kepada ibu. Maka ada ungkapan bahasa ibu. Kan begitu ya? Nah, tidak seperti menangis dan tertawa. Kemampuan menangis dan tertawa itu tidak perlu latihan, tidak perlu dilatih. Anak tidak perlu dilatih untuk bisa menangis, karena sejak lahir aja dia menangis. Atau dia tertawa, ya kadang-kadang anak itu tertawa senang, dia tertawa begitu, tanpa diajari oleh kedua orang tuanya. Tapi bicara tidak, dia harus dilatih, ditalkin, ya, dibimbing, ya, didikte untuk berbicara. Ya, mulai dari kata-kata yang paling mungkin sederhana, ayah, ibu, ya, umi, abi, kan begitu ya, sampai bicara-bicara yang lebih rumit. Sehingga dia belajar bahasa ibunya. Itu semua enggak secara instan, otomatis kemampuan itu didapat oleh seorang anak. Maka
ya dalam pendidikan anak itu kita harus melatih dia untuk ngomong, memberi kesempatan anak untuk ngomong sesuai dengan tingkatan usianya ya. Nah, demikian. Karena Allah kalau menangis dan tertawa, Allah mengatakan, "Huwallazi adhaka wa abka." Dialah Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis. Itu pemberian dari Allah, kemampuan itu. Gak perlu diajari. Karena dialah Allah, kata Allah, adhaka wa abka. Dia membuat manusia, anak Adam itu adhaka, tertawa, dan abka, menangis. Bicara tidak. Ya, perlu diajar, perlu dilatih. Maka kalau anak kita ada masalah di dalam kemampuan bicaranya, mohon maaf, itu harus diperiksakan ya ke dokter ahli. Karena salah satu indikasi autis itu adalah anak itu nggak punya kemampuan berbicara. Ya, tidak ada kemampuan dia untuk bicara. Nah, ini adalah kelainan, perlu diperiksakan ke ahlinya, dokter. Jadi salah satu kelainan itu. Kalau sudah diajari nggak bisa ngomong juga dan tidak punya sama sekali tidak punya kemampuan untuk berbicara, ini adalah satu kelainan. Kalau kurang lancar itu namanya kurang latihan, dia bisa bicara tapi mungkin kurang. Maka ya kalau ada kita katakan tanda-tanda gejala-gejala yang mengkhawatirkan misalnya, nah ini memang nggak bisa bicara dia, itu perlu dibawa ke kita katakan ke dokter ya untuk memberikan terapi. Ya kira-kira apa yang menimpa anak itu. Ya, nah, maka jangan anggap remeh. Ya jangan jangan kita meremehkan ya ketidakmampuan anak untuk bicara. Boleh jadi itu adalah sebuah kelainan atau ya kita katakan di sini ada gejala autism. Ada salah satu bentuk autis yang menimpa anak itu adalah ketidakmampuannya untuk berbicara. Maka latih dia untuk bicara. Anak itu diajak dialog kan begitu, walaupun dia ya, maka salah satu fase usia pada anak namanya usia tamyiz. Mungkin pernah dengar ya, fase usia tamyiz. Dari mana anak itu dikatakan menginjak usia tamyiz? Ketika dia punya kemampuan bicara. Para ulama mengatakan definisi tamyiz adalah ya fahimal khitab wa raddal jawab. Dia bisa memahami apa yang dikatakan kepadanya dan dia bisa mengungkapkan apa yang ingin diungkapkannya. Misalnya kita tanya siapa namanya, dia bisa jawab. Ya, mau kemana, dia jawab. Berarti dia sudah ya mau apa, ya dia jawab. Ya, maka kalau dia punya kemampuan berkomunikasi, maka dia sudah dikatakan masuk usia tamyiz. Itu definisi tamyiz itu. Ya, ketika anak itu punya kemampuan untuk berbicara. Jadi ini kemampuan yang harus dilatih oleh kedua orang tua. Kalau ada gejala-gejala yang tidak baik ataupun gejala-gejala yang negatif, segera dibawa ke dokter untuk diterapi, untuk diperiksa. Jangan dibiarkan karena autism itu ya, kalau cepat dilakukan penanganannya, terapinya, ya mudah-mudahan masih ada kemungkinan untuk disembuhkan. Ya, tapi kalau telat, nah susah. Penyakit apapun kalau sudah stadium 5, dokter juga udah angkat tangan itu. Nah demikian, ya saya tidak tahu, coba diperiksakan aja anaknya yang tidak mampu berbicara, atau kurang kemampuannya berbicara tadi. Ya, coba diperiksa apakah ini adalah satu gejala autism atau karena kurang latihan saja. Anak itu kurang diajak berinteraksi atau berkomunikasi. Ya. Nah demikian, berdialog. Ya itu sebenarnya tugas utama seorang ibu itu. Ya, nah, karena kepada ibulah kemampuan bicara anak ini dinisbatkan, namanya wah dia punya bahasa ibu ya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, ya.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali membuka kesempatan untuk para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Bisa di line interaktif kita 0822 88886630, atau bisa mengirimkan pesan WhatsApp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita. Kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya rasa dasar lidah selain asam, manis, pahit, asin, bagaimana dengan rasa pedas? Dari Betty di Tegal. Silakan Ustadz. Iya, ya pedas itu bukan rasa ya. Ya sebenarnya ada dasar pedas. Maka dikatakan asin pedas, manis pedas, asam pedas kan gitu ya. Ya, karena pedas itu bukan rasa sebenarnya. Tapi satu yang muncul ya karena mungkin reaksi dari jenis-jenis makanan tertentu, misalnya cabai kan gitu. Tapi rasa dasarnya ada itu, rasa dasarnya manis atau kombinasi antara manis dan asam gitu ya. Maka ada istilah kenapa? Asin pedas, manis pedas, asam padeh ya gitu ya. Kenapa itu? Ya karena asal dasarnya itu adalah asam begitu ya. Tapi ada pedasnya, panas dia kan begitu ya. Nah, maka dikatakan asam padeh kan begitu. Jadi ada rasa dasarnya ada bagi pedas itu. Nah demikian. Dan itu tadi kata berbagai macam cita rasa muncul dari kombinasi 4 rasa dasar tadi. Asin, manis, asam, pahit. Nah, itu. Nah demikian. Kadang-kadang pedas kan antum rasakan bukan di lidah juga, di bibir. Ya kan? Tapi bibir saja itu tidak bisa merasakan asin, manis, asam, pahit kalau tidak ada intervensi lidah. Ya. Coba oleskan garam aja lah ke bibir itu. Apa terasa asinnya? Belum terasa kalau tidak ada intervensi lidah. Betul nggak? Coba aja ya, gula dioleskan di bibir. Tapi jangan disentuh oleh lidah. Terasa manisnya? Belum terasa hingga ada intervensi lidah. Tapi kalau cabai, jangan dicoba. Dioleskan di bibir. Terasa. Lalu kelojotan itu bibir. Karena dia tanpa intervensi lidah, dia sudah memberikan pengaruh panas, kan begitu ya. Walaupun kita tidak tahu ini pedas apa, pedas asin, pedas manis, atau pedas asam, asam pedas, kan begitu ya. Atau manis pedas, atau asin pedas, atau pahit pedas. Paham? Ya, silakan lakukan eksperimen, tutup mulut, rapatkan gigi, ya, jangan keluarkan lidah, oleskan berbagai macam rasa, termasuk pedas yang antum anggap pedas lah, apa itu misalnya cabai, goreskan di sini, apa yang terasa? Belum ada rasa yang dirasakan, tapi kita sudah merasakan reaksinya pedas. Gitu. Nah, itu beda, dia bukan rasa. Maka nggak disebut di sini sebagai cita rasa dasar pedas itu. Paham ya? Tapi jangan dicoba di rumah ya, dioleskan cabai itu jangankan ke bibir ya, dicoleskan di pipi aja ini udah antum terasa pedas itu, panas kan begitu ya. Nah, itu yang terasa kita ketika kita makan yang pedas-pedas, yaitu rasa panas. Kayak terbakar mulut itu ya. Iya, sakit pedasnya sambal itu ya. Apa yang terjadi? Lidah bibir pun jatuh ke bawah itu. Istilahnya seperti itulah ya. Nah, jadi ini ya makanya ya pedas itu tidak masuk di dalam warna dasar. Yang ada yang dikenali oleh puting-puting pengecap. Ya. Silakan kalau ada buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusianya,
kalau ada bukunya, itu kita kasih ilustrasi, yaitu berupa gambar lidah, ya, dan puting-puting yang ada pada permukaan lidah itu untuk mengenali rasa dasar. Pahit, masam, asin, manis. Saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini adalah contohnya, ya, ya, ya itu. Nah, itu ada asam, ada 4 warna ya di apa namanya di lidah itu ada puting-puting, ya, tonjolan-tonjolan. Kita rasakan lidah itu kan tidak mulus ya, gerutul ya istilahnya. Nah, ini ada warna-warna di sini. Nah, ini adalah warna dasarnya. Rasa dasar yang hijau itu asin, biru itu manis, ya, ataupun masam, yang pink ini pahit, atau yang orange ini, itu yang ada pada warna-warna pada permukaan lidah itu. Jadi pedas nggak masuk di situ, ya, pedas nggak masuk di situ. Maka pedas itu sebenarnya bukan rasa dasar, paham ya? Baik. Ada lagi yang bertanya? Baik Ustaz. Ada Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Dari kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Apa hukum mendaftarkan diri sebagai kadaver di suatu lembaga legal, mayat yang digunakan untuk praktikum kedokteran Ustaz? Mayat yang digunakan untuk praktikum. Ya, mungkin dia berwasiat Ustaz, nanti ketika mati disumbangkan aja mayat saya ini, diri saya ini sebagai praktikum kedokteran gitu mungkin Ustaz. Ya, itu tidak boleh. Kecuali untuk satu manfaat, misalnya mendonorkan organnya untuk satu kepentingan ya, bermanfaat ya. Dan hukumnya seorang mukmin itu, seorang muslim itu mulia baik ketika hidupnya maupun sudah matinya. Jadi tidak boleh dirusak jenazahnya. Ya, tidak boleh dirusak jenazahnya. Kalau itu adalah mayit seorang muslim, maka nggak boleh. Kalau selain muslim, untuk kemaslahatan penelitian itu boleh, ya, non muslim. Tapi muslim nggak boleh kita rusak jenazahnya, mayitnya, ya, karena dia dimuliakan saat hidupnya maupun sudah matinya. Maka untuk kepentingan seperti itu mungkin bisa diambil dari mayit-mayit non-muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita baru saja membahas tentang lidah, fungsi-fungsinya, kegunaannya. Ya, dia bukan hanya sebagai penghuni mulut ya, tapi dia hadir di mulut untuk banyak kegunaan yang sudah kita jabarkan tadi. Ya, maka jagalah lidah kita, baik menjaga fungsinya, ya, tugasnya sebagai alat untuk berbicara, dan juga menjaga fisiknya ya, supaya tidak rusak ataupun tersakiti. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi dan bimbingan dan arahannya. Para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian kita sudahi kajian kitab pagi ini, dan mudah-mudahan kita bisa kembali di pekan depan insyaallah masih di pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.